seperti apa visualisasi 10 hero ini di area landing phase? Dan jawabannya akan kita lihat tentunya ketika kita sudah mulai masuk ke area line up down. Clean punya PR besar di sini. Harus menghadapi nanti kode arah tim fight yang besar ya. High loss di depan sana. Dan juga menghadapi burst yang dimiliki oleh Lilia. Aku rasa penjagaan terhadap Renesmee ini menjadi harga mati bagi G5 Junior. Sedangkan untuk Pap sendiri, mereka mengandalkan in-out yang enak banget dari Cheesecake, TB dari Bravo, dan Rin bersama BMX bersama dengan Xiaolai bakal bahu-membahu untuk menghancurkan setiap elemen-elemen yang ada di tangan G5. Ini dia game ketiga kita, G5 lawan Paps. Ya, kita lihat fokus utama kita tentunya seperti biasa di area jungler. Ada Extort dan juga Rin yang dimana Extort kawan karya orange box-nya terlebih dahulu disanding dengan adanya Valentina di sana ya, Aboy. Dan Rin yang fokus utamanya mengarah ke arah Purple Buff. Xiaolai sudah mulai disanding oleh Cheesecake tentunya untuk melakukan clean terhadap wave minion. Sprik juga udah mulai melakukan rotasi. Entah ke bagian mana tentunya yang ia inginkan. Di area bottom lane, kedua belah god lane kita masih terlihat independen. Masih terlihat adem ayem aja untuk ngamanin ke area satu buah wave minion yang hadir di detik 48 menuju menit pertama. Biasanya ya, kalau game ketiga tuh mainnya lebih kalem. Lebih kalem, biasanya lebih pasif ya? Iya, biasanya disiplinnya baru ke trigger tuh game ketiga. Baru tuh, kalau udah teori ancaman, gue kalah nih, takut nih nggak dapet poin, baru tuh. Disiplin, tenang, mainnya lebih slow lagi temponya. Tapi enggak sepertinya karena Renesmee udah mulai dicicil begitu aja. Dan tangan Baymax, Raptor datang untuk membantu dan healing yang dilakukan membuat dia berada lebih sustain lagi di garis depan. Ya, dengan ada Man of the Moon Goddess, ada efek slow di sana. Ini membuat dua hero dari PUBG Esports menghindari serangan tersebut. Kini dari kedua belah jungle kita masih berkutat terhadap jungle patternnya. Bravo diberikan serangan kejutan oleh Maef, tapi masih belum mau di follow up tentunya. Dimana dari Bravo pun prefer untuk reset lagi, mundur ke area belakang. Benar kata Gio, Mas, sejauh ini belum adanya scare miss dan bahkan team fight besar dibentuk. Mengingat ini masih menit yang pertama juga tentunya. Mereka maksimalin team fight, kemungkinan besar akan ada di area turtle. Tapi balik lagi atau mungkin mereka nggak bakal kontes ke area turtle, kita akan lihat. Karena di area mid lane telah cukup meriah. Dua belah tim melakukan encounter, Cheesecake mulai terpoking. Dia ingin pulang tapi bertemu dengan lawan seorang Maef. Tapi masih bisa selamat tentunya. Dimana dia pun masih bisa mundur ke area belakang. Cheesecake coba untuk dirusuh begitu saja oleh Aboy. Dia bahkan punya Black Shoes. Ini bakal mengganggu banget dari strategi yang dimiliki oleh Pap. Kenapa? Dari Aboy bisa ketika sekarang langsung dia mundur ke arah belakang. Karena ini Bravo mencoba untuk merusuh di depan sana. Karena turtle-nya Maef masuk ke arah belakang dan Rin dicolek-colek. Akhirnya Ratu Retribusi diamankan oleh anak-anak G5 Junior. Terutama di tangan Extort yang menggunakan emblem Sawi. Ini berbeda dari game pertama dan game kedua sih. Dimana game ketiga akhirnya mereka beranikan diri untuk melakukan kontestasi karya turtle, Lim Koco. Iya, dan memang hero-hero dari G5 yang kali ini kuat banget early-nya sih menurut aku dari match up-nya. Hampir bisa dibilang dari match up-nya oke semua, kecuali di XP lane-nya ya. Karena Masya match up sama Hylos itu bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau misalkan kita melihat dari emblemnya terlebih dahulu nih, Rin mengamankan satu talent dari Magical Power otomatis di early game. Damage dari Karinanya Rin lumayan ada walaupun memang nggak sesakit ketika udah ada item nantinya. Sementara kalau kita melihat dari Bravo sendiri, dia mengandalkan darah dan defense pastinya dari Magical Defense juga. Sehingga nggak gampang untuk dicicil di awal dan dia lumayan tanky pastinya di depan. So ini bisa jadi modal awal yang bagus buat Bravo tentunya untuk menjadi samsek dan mensustain objektif turret yang ada di area EXP lane, di area top lane. Dan kini mengheningkan cita kembali dilakukan oleh PUBG Esports dan juga G5 Junior, Gio. Mentang-mentang baru 17-an ya, langsung mengeningkan cipta. Iya, lagi pada diem semua. Bener. Sambil nunggu momentum yang besar bakal dimanfaatkan. Betul, tapi kali ini Renesmee coba untuk memancing-mancing. Maju kamu di sini, aku punya teman-temanku. Ada Rapture, ada Extort juga bahkan. Dari Aboy pun sudah datang. Tapi kayaknya ini dia, ketenangan terjadi. Pas, satu Renner terkena dari Baymax. Membuat Renesmee ternyata kelihatan gerak-geriknya.
Iya, terkikis, tertembak. Tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang. Belum mau terlalu overcome juga dari sisi Baymax ya. Tapi lihat Extort sudah mulai diganggu ya oleh seorang Kiolai. Dimana satu buah Anger Gloom sudah mulai diletupkan ke area depan sana. Coba untuk mulai dipukul mundur. Tapi masih bisa diselamatkan tentunya dari sebuah objektif Purple Dwarf tersebut. Turtle yang kedua berpindah posisi di sebelah sisi kanan hutan. Dan bahkan sudah mulai spawn di menit kita yang keempat kali ini. Belum ada setup, tapi terlihat Extort poking, mencolek ke area objektif Turtle tersebut, ditarik ke daerah teritorial ya, di follow up dengan adanya Rapture di sampingnya. Cheesecake sudah mulai diketahui posisinya dan bahkan Turtle untuk kali kedua jatuh ke tangan anak-anak Geek Fam Junior. Ini dirasakan ini ya Geek Fam di game 1, game 2 ya. Semua objektifnya diamankan, mereka bakal juga mengungguli dari goldnya perbedaan 1000 kali ini. Tapi Aboy maju ke depan sana, si Oleh dalam ancaman, Black Shoes digunakan. Tapi kali ini di bagian belakang, Cyclone Sweep-nya ke arah belakang sana, Cheesecake menjadi target operasi oleh Extort. Tapi sementara itu enggak, masih tenang lagi. Belum terciptanya First Blood sampai menit kelima. Wow, ini luar biasa keras sekali dari kedua belah tim. Mereka sama-sama punya potensi untuk menghindari serangan yang diberikan satu sama lain di menit kita yang kelima kali ini, Lim Kocul. Ya soalnya sama-sama sustain dari roamernya gitu kan, durability. Matilda sama Estes. Ya mungkin kalau ditabrak, Estes akan lebih tinggi dari durability-nya dengan heal-healnya. Tapi kalau urusan kabur, Matilda akan lebih tinggi nih dengan escape skill-nya. Makanya first blood-nya ini belum terbuka. Ini benar-benar luar biasa sekali loh play skill yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Bahkan kini kita bisa lihat juga di keheningan, di sela-sela keheningan akan ada satu objektif turret hilang, tapi ternyata tidak. Belum ada wave minion yang datang membuat satu objektif turret masih bisa diselamatkan. Tapi lihat di area top lane, Glorious Pathway dibuka begitu saja. Maef dalam ancaman dan First Blood finally berhasil diciptakan di menit kita yang kelima kali ini, di mana Paps Esports berhasil menewaskan seorang Maef. Tapi lihat dibalaskan di area bawah, tentunya di mana Circling Eagle mendaratkan itu bersama Rapture. Tapi Rapture still survive, wave minion coba untuk dimanfaatkan, tapi Baymax menghentikan wave minion tersebut, di mana satu objektif turretnya justru berhasil ditembak oleh seorang Renesmee dan harus ditumbangkan oleh anak-anak Geek Fam Junior. Nyawa di dekat turret, tapi kali ini Extort coba untuk masuk ke depan sana, mencoba mendapatkan satu. Lethal counter, Cheesecake terpaksa melakukan flicker, dan lethal counter tersebut dapetin ke arah purple buff-nya juga. Alright. Extort kali ini bermain objektif, tapi itu dia satu runner-nya udah dapetin ke arah Rapture. Sakit banget damage, Glorious Pathway dibuka. Bravo maju ke arah depan sana, dan bahkan teman-teman dari Geek Fam Junior coba untuk mundur saja karena mereka nggak mau sampai kehilangan nyawanya. Baymax dalam keadaan yang tidak baik-baik juga. Iya, dan banyaknya short skill yang membuat Turtle-nya kali ini harusnya si free ya ke arah Geek Fam. Karena kalau untuk di contest ngeri, banyak banget spell keluar tadi dari teman-teman PUBG di arah mid lane. Dan ini keuntungan gak sih kali ketiga loh Turtle-nya berhasil jatuh ke tangan anak-anak Geek Fam Junior. Oke. Extort coba untuk rusuh lagi, mencari-cari satu momen ataupun satu monster jungler di tangan Rim dari segi item di menit 7. Wow, Radiant Armor ya untuk first item, tapi Maif sih sahabat. Maif dan ancaman. Kali ini teman-teman dari PUB coba untuk rusuh, si Olay Baymax sudah datang bersama juga Cheesecake, tapi target operasinya berpindah ke arah turret. Turretnya bakal dibolongin saja oleh Baymax, dan teman-teman di bagian tengah sana Bravo sendirian, cukup teki. Aboy juga datang, Extort Rapture bertiga melawan satu. Bravo PUBG Esports, luar biasa banget, tebelnya seperti dompet di akhir bulan. Wah. Dan dia masih bisa membadai juga. Tapi lihat dari kedua belah turretnya udah mulai di-poking tentunya. Dua-duanya sama-sama berhasil nge-secure ke arah objektif 2 turret. Tapi Geek Fam Junior mengungguli dengan ada satu objektif turret yang berhasil lagi dan lagi jatuh ke tangan anak-anak Geek Fam Junior, di mana inner turret Paps Esports sudah mulai hilang, menyisakan base turret saja. Looking for another turret karena centernya sudah mulai di-poking oleh Ground Wall Wave Minion. Namun ternyata masih bisa dihentikan. Mengingat masih belum ada follow up damage dari hero-hero Geek Fam Junior. Yolai hampir saya terpick up masalah Black Shoes yang ia gunakan tentunya untuk life insurance ketika adanya gempuran yang dibuka oleh anak Geek Fam Junior. Bravo dan kawan-kawan coba untuk mulai menjaga objektif turret yang ada di area center, mengingat vision akan jauh lebih kuat lagi dari Geek Fam Junior apabila hilang. Lihat Burst Pathway digelar begitu saja mengarah ke area anak-anak dari Geek Fam Junior, di mana Geek Fam Junior menghindari dengan sangat baik tentunya, dan itu adalah teknik ancaman dari PUBG Esports untuk Geek Fam supaya mereka masih bisa menjaga ke area center turret yang mereka miliki. Pasif gaming tapi objektif gaming dari kedua tim, terutama dari Geek Fam Junior setelah mendapatkan satu inner turret di bagian bawah sana, membuat PUBG harus berpikir panjang, nggak boleh sampai kehilangan atau dirontokkan setiap aspek pertahanannya. Extort di garis depan, coba untuk merusuh Bravo bahkan yang menjadi tameng pertama
mencoba untuk memberikan badannya terus-menerus di Olay, sedangkan terpaksa mengeluarkan satu Black Shoes-nya untuk ngeriset dari skill dan dari head spin-nya. Ya, lihat di menit ke-9, Passive Gaming. Hanya satu kill count aja yang berhasil dikantongnya, tapi semua objektif tarat dari PAX Esports sudah hilang, Lim Koco. Iya, dan bahkan kali ini Lordnya free ya untuk mengarah Gifam, walaupun ada sedikit gangguan tadi. Dan ya memang ini adalah dampak ketika ya satu tadi roaming durability dari keduanya, dan yang kedua adalah minimnya crowd control sih. Stoppernya tuh nggak terlalu banyak, jadi nggak bisa dapetin banyak kill apalagi di awal. Oke, iya ini dia dari PAX. Bagaimana defense yang akan diterapkan tentunya dengan adanya minim sisi yang sempat dibahas oleh Koco. Dia harus mulai memanfaatkan damage hero-nya dengan maksimal karena kini Geekfam sudah mulai memaksakan kehendak untuk memberikan serangan ke area PAX Esports. Tapi dengan ada Glorious Pathway ini gelar ini membuat Geekfam lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Fokus utama mereka berada di area center turret yang sedari tadi dijaga, dan kini center turret tersebut harus hilang. Looking for another mid turret tentunya dengan adanya Grumble Wave yang masuk dibuka begitu saja. Dipukul mundur dengan ada tactical repulsion yang dibuka oleh seorang Pitrix. Ini membuat wave minion yang tadinya masuk hilang begitu saja di menit kita yang ke-10 kali ini. Ini sebenarnya ada Glorious Pathway, ada Guiding Wind, membuat Pak sebenarnya lebih sustain lagi untuk kalau mau maju atau buat mundur. Tapi memang itu yang membuat akhirnya dari Geekfam Junior memaksakan kehendak mereka untuk maju ke arah depan. Dengan adanya Lord sudah berjalan, berapa dalam ancaman Maef kali ini Thunderclap udah dibuka. Tapi Glorious Pathway membuat jalan mereka tertahan. Tapi tidak dengan Lord yang berhasil menghancurin satu base dari bagian atas. Dan bahkan Aboy mendapatkan satu poin ke arah si Olay. Dan teman-teman dari Geekfam Junior gak mengendurkan serangan. Mereka pengen end game ini secepatnya. Di bagian tengah bakal menjadi target operasi. Tapi nggak ada minion. Mereka memilih untuk mundur lagi. Tapi no. Mereka terus maju. Mereka nabrak gamingnya guys ya. Yes, dan ternyata pace turret-nya gak mampu untuk diselamatkan. Ini membuat Paps harus kehilangan 2 pace turret mereka. Geekfam memilih untuk mundur beberapa langkah tentunya. Belum mau terlalu overcommit lagi untuk menghancurkan high ground pace yang dimiliki oleh Paps Esports. Mereka sudah berhasil melakukan eksploitasi terhadap jalur yang dimiliki oleh Paps Esports. Dan itu dimanfaatkan tentunya untuk mengeksploitasi hutan yang dimiliki oleh seorang Rin. Terlihat Rin juga belum diperbolehkan untuk bermain eksekusi menjadi eksekutor bagi Paps karena minimnya tim pack yang dibentuk. Dan ini dia kita bisa lihat juga dari segi item yang bisa kita bahas di menit kita yang 11 kali ini, Limpatnya. Iya, sebenarnya serba salah juga ya dari Paps, walaupun bisa dibilang segi tabraknya tuh ada high loss ya dengan Glorious Pathway. Dia udah jadi dominance, dia udah jadi Athena. Ya. Oke, tankinya bisa, dia ke depan sampai ke backline-nya juga masih bisa. Tapi untuk follow up damage-nya nih, kita lihat dulu dari Beatrix yang dipakai sama Baymax nih, Hunter Strike dan Blade of Despair. Ya. Cukup memang menjadi follow up, tapi untuk range-nya yang nggak akan dapat kalau misalkan nanti di open sama Hylos ataupun dari Rene. Sedangkan kalau kita lihat damage dari Rene juga udah ada Holy dan Divine Glaive, menurut aku lumayan oke. Maef, kamu ketinggalan sendirian. Ada Bravo dan juga Rin. Tapi Maef, Teki luar biasa. Aboy sudah datang flicker karena depan sana. Gak ada siapa-siapa. Rin, Bravo, Glorious Pathway dibuka. Mencoba untuk mundur saja karena belakang. Baymax mengorbankan jawanya. Begitu saja kehilangan Baymax. Kehilangan Rin dan bahkan Bravo yang kali ini menjadi ancaman berikutnya. Teman-teman dari Geekfam Junior merespon, mengcounter dengan sangat apik. Wow, lihat komit flicker yang dibuka oleh seorang Aboy. Posisi dari Renesme yang membuat Baymax agak sedikit kewalahan tentunya. Bahkan harus miss positioning-nya itu dimanfaatkan oleh anak Geekfam Junior. 2 hero harus hilang. Kuantitas terlihat tidak balance dari anak Paps Esports yang membuat mereka tidak mampu untuk melakukan kontestasi ke arah objektif Lord kita yang kedua kali ini. Lord jatuh ke tangan Geekfam Junior secara cuma-cuma. Lihat, mereka langsung mengarah ke area Purple Buff dan melakukan manajemen terhadap wave minion supaya nantinya bisa free post lane ke area high ground base milik Paps Esports. Ya, ini harusnya sih udah mulai di freeze dulu ya kan, disabar-sabarin sama Geekfam Junior. Oke, mid-nya biarin jalan karena dari Lordnya sendiri memang belum muncul. Cuman ini dia, Lordnya sudah berjalan. Nggak ada base turret di bagian atas, nggak ada base turret juga di bagian tengah. PR besar ada di depan mata Paps. Mereka walaupun punya Lilia, mereka punya si Olay dengan high ground defense yang cukup kuat. Cuman Aboy bisa ngerusak strategi tersebut. Ya, itu dia. Kita akan lihat tentunya bagaimana defense yang terbaik dari Paps Esports karena kini Lordnya sudah mulai masuk ke area teras rumah yang dimiliki oleh Paps Esports. Mereka coba untuk menahan agar tidak masuk secara lebih lagi ke area objektif high ground base. Glorious Pathway digelar begitu saja sama Bravo untuk menghindari serangan. Lari ke kabut tapi ternyata tidak mampu untuk lari. Ini membuat dia harus tewas. Lordnya tak mampu terhenti garis will disaster karena base terbuka lebar. Geekfam Junior mereka mengamuk dan berhasil men-fake
secure karena game kita yang ketiga sehingga match kita yang pertama diamankan oleh anak-anak Geek Fam Junior. Dan Geek Fam makin memperkokoh posisi mereka Wah, wah, wah. di tiga besar. Harusnya di 2 gak sih dia? Karena dia menang 5 sama kayak GPX ya. Ya, sambil nunggu nanti EVOS ketika lawan RRQ di match kita yang terakhir. Bener.